Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Mirai. Film tahun 2025 ini bergenre aksi fantasi. Pemeran utamanya yaitu Teja Saja, Si Imut Ritika Nayak, Surya Saran, dan lain sebagainya. Jaitreya. Film ini direquest oleh akun Jinggo dari Brebes, Tulmok Burhan, AA Foto, dan lain-lain. Menurut Mimin, cerita filmnya cukup seru sehingga layak diulas. Pada masa Perang Kalingga, Kaisar Ashoka telah menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Setelah peperangan itu, Ashoka menyadari kesalahannya. Dia bertaubat dan menjauhi kekerasan. Ashoka melepas semua kekuatan yang dimiliki. Dia menyimpan kekuatannya secara terpisah menjadi 9 kitab suci agar kehancuran serupa tidak terjadi lagi. Ashoka memberikan 8 kitab suci kepada prajurit pilihan. Sedangkan kitab suci ke-9 diberikan untuk orang bijak karena memiliki khasiat keabadian dan bisa melihat masa depan. Setiap orang yang menerima kitab suci harus menggunakannya untuk melindungi umat manusia. Selama berabad-abad, sudah banyak pemimpin dunia yang mencari 9 kitab suci tersebut. Tapi tidak ada yang pernah berhasil. Para pewaris kitab suci selalu menjaganya dengan baik. Di masa modern atau tahun 2000, kitab suci ke-9 berada di tangan seorang wanita bernama Ambika Prajapati yang tinggal di Himalaya. Ambika memiliki kemampuan melihat masa depan. Saat bermeditasi, Ambika sangat ketakutan karena mendapat gambaran banyaknya pembunuhan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 9 kitab suci. Setelah bermeditasi, Ambika menugaskan pengurus ashram, Bansi, untuk memanggil semua pemegang kitab suci. Mereka tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam pertemuan rahasia itu, Ambika memberitahu tentang masa depan yang dilihatnya. Kitab suci mereka akan dirampas oleh seseorang yang sangat kuat. Para pemegang kitab suci tidak khawatir. Mereka memiliki prajurit khusus yang selalu menjaga keamanan kitab suci. Mereka justru mengkhawatirkan Ambika yang tidak memiliki prajurit. Pertemuan itu selesai tanpa solusi. Padahal masa depan yang dilihat Ambika pasti akan terjadi dan tidak bisa dicegah. Untuk mencari solusi, Ambika ingin pergi ke Gunung Kailas. Ambika harus berkonsultasi pada Resi Agastya yang pernah menjadi pembimbing Dewa Rama. Bansi sangat khawatir dengan keselamatan Ambika karena sedang mengandung. Tapi Ambika tidak memiliki cara lain. Dia pergi seorang diri ke Gunung Kailas. Medan yang begitu berat tidak membuatnya putus asa. Setelah berhari-hari, Ambika kelelahan dan pingsan. Dia ditemukan oleh orang yang dituju, yaitu Resi Agastya. Tujuan kedatangan Ambika sudah diketahui oleh Agastya. Dengar, bahaya yang akan terjadi tidak bisa dihindari. Bahaya itu hanya bisa dilawan oleh senjata Dewa Rama, terang Agastya. Senjata yang dimaksud adalah Mirai atau tongkat ajaib yang berasal dari busur panah Dewa Rama. Tapi tidak seorang pun bisa mendapatkan Mirai kecuali manusia yang ada dalam kandungan Ambika. Agastya meminta Ambika mengorbankan anaknya. Anak itu harus tumbuh dan dibesarkan oleh alam agar bisa menjadi prajurit yang siap tempur. Ambika sedih mendengarnya. Dia berat hati jika harus berpisah dengan sang buah hati. Tapi Ambika lebih mengutamakan keselamatan umat manusia. Ambika pun setuju. Setelah melahirkan, Ambika membawa bayinya ke kota suci Varanasi atau Kasi. Bayi itu ditinggalkan di sana sesuai petunjuk Resi Agastya. Ambika juga menyembunyikan kitab suci di sebuah gua agar tidak bisa disentuh orang jahat. 24 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2024, Ambika tidak pernah kembali ke ashram sejak mengorbankan anaknya. Semua yang diramalkan Ambika telah terjadi. Seorang pria jahat bernama Mahabir Lama telah berhasil menguasai 6 kitab suci. Mahabir mendapatkan kitab-kitab itu dengan menumpahkan banyak darah.
Pengurus ashram Bansi menceritakan masalah itu kepada muridnya Fiba. Mereka harus menghentikan Mahabir. Jangan sampai Mahabir bisa mendapatkan kitab suci ke-9 yang akan mengubahnya menjadi dewa. Bansi menugaskan Fiba untuk mencari putra Ambika yang bernama Veda. Waktu mereka tidak banyak. Hanya Veda yang ditakdirkan mampu melawan Mahabir. Fiba juga harus membimbing Veda mendapatkan Mirai sebelum bertarung dengan Mahabir. Fiba mulai mencari Veda ke Varanasi. Kelebihan Fiba yang mampu membaca pikiran orang membuatnya lebih mudah melakukan pencarian. Fiba bertemu dengan seorang Agora yang pernah membesarkan Veda. Agora menyebut sosok Veda sangat unik dan cerdas. Suatu malam, Veda melihat bintang jatuh ke arah timur. Veda merasa bintang itu memanggilnya sehingga dia pergi ke Kolkata. Fiba pergi ke Kolkata sesuai petunjuk yang didapatkan. Dia memanfaatkan kemampuan membaca isi pikiran orang sehingga mengetahui lokasi Veda tanpa banyak bertanya. Veda dipastikan berada di kota Hyderabad. Saat ini Veda sedang diikat oleh gangster Dasi Dedi karena telah mencuri narkoboynya. Dedi kesal barangnya dipalsukan. Lebih kesal lagi melihat tempat Veda. Berbagai jenis barang mahal ada di sana, tapi hanya tiruan alias palsu. Pekerjaan Veda memang membuat barang palsu. Gangster seperti Dedi tidak membuat Veda gentar. Tidak sulit bagi Veda melepas ikatannya. Veda terlihat sangat pandai bertarung. Kedua temannya cukup sebagai penonton saja. Veda mampu menaklukkan lawan-lawannya dengan cukup mudah. Veda kemudian membakar narkoboy jenis ganjoy milik Dedi. Anak buah Dedi berusaha memadamkannya dengan air, tapi itu cairan miras sehingga menyebabkan ledakan. Polisi datang ke lokasi. Veda dan kedua temannya bersama geng Dasi Dedi ditangkap dengan kasus narkoboy. Fiba yang baru sampai tidak bisa bertemu Veda. Fiba pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Veda. Rupanya Fiba menguasai hukum. Polisi dianggap tidak berhak melakukan penangkapan karena barang bukti tidak ada. Pasal-pasal yang disebut Fiba sangat kuat. Veda dan yang lain sampai tercengang. Polisi terpaksa mau melepas semua tahanan yang bersama Veda. Tapi polisi akan melacak identitas gadis yang membela geng narkoba itu. Kebaikan Fiba tidak dipedulikan oleh Veda. Dia pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Tapi Fiba datang lagi menemui Veda di tempatnya. Seperti biasa, Fiba berusaha membaca isi pikiran orang. Kali ini Fiba gagal mengakses pikiran Veda. Sikap aneh Fiba membuat Veda heran. Veda merasa tidak pernah mengenal gadis kaku di hadapannya itu. "Kenapa kamu mencari saya?" tanya Veda. Fiba tidak ingin buang-buang waktu. Dia menjelaskan takdir Veda yang menjadi pelindung kitab suci ke-9 Amara Granda. Veda harus secepatnya mendapatkan senjata Mirai untuk melindungi kitab suci. Penjelasan Fiba membuat Veda mengernyitkan kening. Fiba terlihat seperti orang gila di mata Veda dan temannya. Sikap Veda bisa dimengerti. Butuh waktu untuk membuat Veda menyadari identitasnya. Fiba pergi membiarkan Veda dalam kebingungan. Satu hal yang dipastikan, Veda memang orang yang dia cari. Kabar baik itu dikirim ke ashram menggunakan burung merpati seperti zaman kerajaan dulu. Sementara di tempat lain, Mahabir Lama alias Pedang Hitam terus mencari kitab suci. Dia pergi ke Jepang untuk mendapatkan kitab ke-7 yang dimiliki keturunan ninja. Kekuatan Mahabir sungguh mengerikan. Para ninja di hadapannya hanya butiran debu. Mahabir tidak sekedar ahli bela diri tingkat tinggi, dia juga menguasai ilmu hitam. Pemegang kitab suci dibunuh. Mahabir bisa mendapatkan kitab suci ke-7 setelah menaklukkan ular kobra yang berjaga. Perjuangan Mahabir bisa mengumpulkan 7 kitab suci tidak mudah. Dia telah menghabiskan waktu puluhan tahun. Kini tinggal 2 kitab suci lagi. Mahabir sudah tidak sabar untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Fiba masih berusaha mendekati Veda.
Fiba meminta Veda melakukan mudra atau gerakan tangan khusus agar menyadari jati dirinya. Obrolan mereka terhenti karena adanya serangan dari geng Dasi Dedi. Fiba mengajak Veda lari dan bersembunyi. Syukurlah mereka tidak ketahuan. Situasi itu membawa romantisme tersendiri. Veda baru menyadari gadis aneh di hadapannya sangat cantik, manis, imut, menawan, dan mempesona. Veda seperti jatuh cinta pada pandangan ketiga. Besoknya, Veda mengajak temannya ke tempat penginapan Fiba. Gadis cantik dan unik itu ditemukan sedang bermeditasi. Seekor burung merpati juga datang membawa kabar tentang kitab suci ketujuh yang telah dikuasai Mahabir. Fiba menceritakan lagi kepada Veda tentang 9 kitab suci yang menyimpan kekuatan Kaisar Asoka. Veda diminta menghentikan orang jahat yang mengincar semua kitab suci. Kata-kata Fiba semakin membuat Veda puyeng, padahal dia datang untuk mengungkapkan cinta. Fiba diajak bicara di luar agar otaknya tidak konslet. Saya mencintaimu, saya terima kegilaanmu, itu bisa diobati, kita akan menikah, ucap Veda. Semua cerita Fiba dianggap hanya omong kosong dari orang tidak waras, tapi Fiba tetap sabar memberikan pengertian. Siapa yang memberimu nama Veda? Kamu lupa dengan wanita yang melahirkanmu, ujar Fiba. Veda terkejut mendengar dirinya memiliki ibu. Sejak kecil, Veda tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Veda hanya dirawat seorang agora, lalu tumbuh dan besar di antara mayat-mayat. Veda meminta Fiba berhenti bicara ngawur lagi. Dia pergi karena enggan mendengar fantasi aneh Fiba. Respon buruk Veda tidak membuat Fiba menyerah. Fiba kembali mendatangi Veda untuk menyadarkan keistimewaan yang dimilikinya. Veda disebut telah banyak melakukan kebaikan dan menyelamatkan nyawa orang tanpa disadari. Contohnya mobil bekas yang pernah dia curi. Berkat dicuri, nyawa 4 orang selamat karena remnya blong. Begitu pula dengan bis yang ada di sana. Kamu itu istimewa, lakukan saja mudra, kamu akan mengenal dirimu, ucap Fiba. Veda masih belum mau melakukan mudra. Dia menganggap semua itu kebetulan semata. Veda dan teman-temannya membawa Fiba untuk menunjukkan cara mereka mencuri mobil. Veda memilih mobil yang akan dijadikan target. Teman Veda, Vikram dan Serinu sengaja menyenggol pemilik mobil hingga kuncinya jatuh. Lalu dengan mudahnya menukar kunci mobil. Dalam waktu singkat, mobil itu bisa mereka curi. Veda telah menunjukkan kepada Fiba bahwa dia manusia biasa yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Tapi mereka menghentikan mobil karena terdengar ada suara di bagasi. Setelah diperiksa, ternyata ada 2 anak sekolah yang diculik. Veda dan yang lain terkejut dengan kebetulan itu. Sedangkan Fiba tersenyum tipis melihat Veda menyelamatkan korban penculikan. Itu adalah bukti bahwa Veda memang istimewa. Veda jadi bingung. Semua itu terasa tidak masuk akal. Fiba kemudian mengajari Veda melakukan matrika mudra atau gerakan tangan khusus untuk mendapatkan jawaban atas kebingungannya. Kali ini Veda mau mencoba. Dia mengikuti gerakan tangan Fiba. Veda bisa mendengar kata-kata ibunya saat dia masih berada dalam kandungan. Sang ibu, Ambika, menegaskan bahwa tujuan hidup Veda untuk mendapatkan Mirai dan melindungi kitab suci. Veda juga diberitahu bahwa mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti di Tantaravanam. Veda syok setelah melakukan mudra. Darah juga keluar dari hidungnya. Veda menyadari semua penjelasan Fiba bukan hayalan. Fiba pun bisa tersenyum karena Veda telah mengetahui jati dirinya. Sementara Mahabir telah mengetahui lokasi kitab suci ke-8 di Maroko. Mahabir menemui pewaris kitab suci yang mampu membuat senjata melalui suara. Si pewaris mengerahkan anak buahnya untuk membunuh Mahabir. Tapi Mahabir sangat perkasa. Dia tidak terkalahkan. Ilmu hitam yang dimiliki membuat ilmu putih terlihat lemah. Mahabir menaklukkan semua lawannya.
Kitab suci ke-8 berhasil dimiliki. Mahabir tinggal membutuhkan kitab suci ke-9 agar dirinya setara dewa. Untuk mendapatkan kitab suci terakhir, Mahabir mengirim anak buahnya, Yucha, ke ashram Ambika. Bansi sama sekali tidak takut menghadapi Yucha maupun kematian. Burung merpati datang membawa kabar baik dari Fiba. Yucha jadi marah dan membakar ashram. Yucha juga memasang alat pelacak pada burung itu. Burung merpati kembali ke tempat Fiba di Hyderabad. Fiba sedih melihat burung merpati yang berlumur darah. Itu artinya para penghuni ashram telah dibunuh. Alat pelacak juga ditemukan. Fiba yakin geng pembunuh sedang menargetkannya. Benar saja, Yucha mendatangi tempat penginapan Fiba. Pemilik penginapan dilukai agar menunjukkan kamar gadis dari Himalaya. Polisi yang sedang mengawasi Fiba terkejut melihat kekerasan itu. Fokus mereka beralih dari Fiba ke Yucha. Fiba sendiri kabur melarikan diri untuk mencari Veda. Polisi mengepung Yucha karena telah melakukan kekerasan. Tanpa bicara apapun, Yucha membunuh pasukan polisi yang ingin menangkapnya. Yucha kemudian mengejar Fiba yang ada di tempat Veda. Yucha hanya mengincar Fiba karena diyakini mengetahui lokasi kitab suci. Veda pasang badan untuk melindungi gadis yang dicintainya. Yucha dan Veda bertarung. Kemampuan bertarung Veda tidak sebanding dengan Yucha. Meski wanita, Yucha sangat tangguh. Veda dihajar habis-habisan. Yucha belum mengetahui jika Veda adalah putra Ambika. Veda akan dibunuh. Saat itulah Fiba mengancam akan bunuh diri jika Veda dilukai lagi. Fiba mengaku hanya dirinya yang bisa menuntun Yucha mendapatkan kitab suci ke-9. Yucha percaya begitu saja. Veda yang terluka parah ditinggalkan, sedangkan Fiba dibawa pergi dengan helikopter. Veda bingung harus berbuat apa. Dia melakukan mudra untuk mendapatkan petunjuk. Veda mendapat gambaran tentang ibunya saat bertemu dengan orang suci Agastya. Rupanya Agastya telah membuatkan tanda lahir saat Veda masih dalam kandungan. Tanda lahir berbentuk ujung tombak itu muncul sendiri saat darah Veda bercampur dengan tetesan hujan. Veda meminta temannya Srinu untuk mencari tahu makna tanda lahir itu. Setelah diselidiki, itu bukan tato biasa, melainkan peta menuju Mirai yang ada di Himalaya. Untuk bisa menyelamatkan Fiba, Veda mengajak Srinu pergi ke Himalaya sesuai petunjuk dalam peta. Srinu kelelahan di tengah jalan sehingga Veda melanjutkan sendirian. Warga setempat melarang Veda melanjutkan perjalanan. Tidak seorang pun yang kembali dengan selamat setelah memasuki wilayah kekuasaan Dewa Garuda. Veda tidak peduli dengan konsekuensi apapun. Dia tetap melangkahkan kaki untuk mendapatkan Mirai. Veda terus menapakkan kaki di pegunungan Himalaya mengikuti petunjuk peta. Pada saat sampai, Veda langsung terjatuh ke sebuah gua. Di sanalah Veda melihat Mirai atau tongkat ajaib. Tapi tidak mudah bisa mendekati Mirai. Seekor burung Garuda raksasa bangkit menghadang langkah Veda. Melihat burung sebesar itu membuat Veda shock. Burung itu sangat ganas dan ingin membunuh Veda. Sebisa mungkin Veda menyelamatkan diri. Veda teringat dengan pesan ibunya jika menghadapi burung yang disebut Sampati. Burung itu akan menjadi sekutu apabila Veda bisa menghubungkan pikirannya. Veda pun mencoba memegang kepala burung. Saat itulah keajaiban terjadi. Veda bisa menunggangi burung untuk mengambil Mirai. Mereka berdua jadi sahabat. Akhirnya Veda berhasil mendapatkan Mirai. Veda kembali dengan selamat. Semua penduduk lokal terkejut. Baru kali ini ada orang kembali hidup-hidup.
Warga berlutut menganggap Veda sebagai dewa. Veda dan Srinu tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Mereka juga bingung bagaimana menggunakan Mirai yang dianggap tongkat ajaib. Tiba-tiba sebuah kayu besar roboh dan akan menimpa anak-anak. Veda bergerak cepat ingin melindungi mereka. Saat itulah seorang pria tua muncul menahan kayu besar dengan satu tangan. Pria tua sakti itu adalah Agastya. Veda langsung menanyakan cara menggunakan kekuatan Mirai. Agastya menekan Mirai. Mereka langsung berpindah tempat dalam hitungan detik alias melakukan teleportasi. Veda terkejut menyadari kekuatan Mirai. Tapi saat Veda mencobanya seperti dalam film-film Hollywood, tongkat itu tidak berfungsi. Agastya mengolok Veda yang bersikap seperti anak kecil. "Kamu harus bisa menyatukan diri dengan Mirai agar kekuatannya berfungsi," ucap Agastya. Selanjutnya, Veda pergi ke sidak Setram sesuai arahan Agastya. Mereka naik truk karena Veda belum bisa memanfaatkan kekuatan Mirai. Perjalanan Veda masih panjang, sedangkan Fiba terus disiksa oleh Yucha karena telah berbohong. Ternyata Fiba tidak tahu apa-apa tentang lokasi kitab suci ke-9. Yucha membawa Fiba ke hadapan Mahabir Lama. Fiba mengolok Mahabir yang ingin menguasai semua kitab suci untuk menjadi Tuhan. Perilaku jahat Mahabir bertolak belakang dengan Tuhan yang penuh kasih sayang. Mahabir mengaku ingin mengajari Tuhan bagaimana cara menjadi Tuhan yang baik. Pada saat masih kecil, Mahabir dan ibunya merupakan penyembah Tuhan yang taat. Masalah mulai muncul setelah ayahnya menikah lagi. Ibu Mahabir difitnah memiliki ilmu hitam. Para penduduk desa membunuh ibu Mahabir. Bukan itu saja, Mahabir juga mendapat perlakuan buruk dari keluarga dan penduduk desa. Mahabir dianggap sebagai pertanda buruk serta pembawa sial. Mahabir ingin dihargai. Dia berusaha mengatasi krisis air di desa. Setelah usahanya berhasil, penduduk desa justru bersyukur kepada Tuhan. Usaha Mahabir sama sekali tidak dianggap. Atas semua yang dialami, Mahabir kecewa. Dia memukul Tuhan yang berbentuk batu. Tindakan Mahabir membuatnya disiksa oleh penduduk desa. Bukannya bertaubat, Mahabir semakin marah. Dia meracuni keluarganya sendiri. Orang-orang yang telah menghinanya juga dibunuh. Bahkan Mahabir membakar seluruh desa untuk memuaskan dendamnya. Kini Mahabir tinggal membutuhkan kitab terakhir untuk menjadi Tuhan. Mahabir akan membuat para penyembahnya selalu bahagia. Tidak seperti para dewa. Fiba mengingatkan Mahabir untuk tidak sombong. Rencana Mahabir pasti akan digagalkan oleh putra Ambika. Mahabir tidak ingin siapapun menghalangi jalannya. Mahabir memerintahkan Yucha untuk pergi menangkap putra Ambika. Bahaya dari Mahabir dan anak buahnya tidak disadari oleh Veda yang berada di sidak Setram. Veda dan Srinu sedang mencari tempat bekas Dewa Rama sering bermeditasi agar senjata Mirai diberkati. Tanpa diduga, Fiba muncul di sana. Tapi Fiba tidak datang sendiri. Dia ditemani oleh Yucha dan pasukannya. Veda telah dikepung untuk ditangkap. Orang-orang jahat itu langsung menyerang Veda dengan pedang dan tombak. Veda hanya bermodalkan tongkat ajaib yang belum ajaib. Veda kelimpungan menghadapi puluhan pasukan terlatih. Yucha melukai tangan Fiba. Veda jadi mengamuk melihat gadis yang dicintai terluka. Sekuat tenaga Veda melawan. Luka yang dialami Fiba memberikan tenaga lebih pada Veda. Yucha menggunakan senjata seruling sakti. Gendang telinga Veda dan semua orang yang ada di sana seperti akan meledak. Tubuh Veda melemah sehingga lebih mudah ditaklukkan. Veda dihajar habis-habisan. Veda sudah terluka parah dan tidak berdaya. Dia akan dibunuh. Saat itulah Mirai bergerak sendiri menghampiri Veda. Tongkat ajaib itu juga mulai mengeluarkan cahaya. Dan ketika Veda menekannya, Mirai mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan orang-orang jahat. Jaitra! Veda terkejut dengan kedahsyatan Mirai. Ukuran Mirai juga bertambah besar. Fiba yang terluka bisa tersenyum melihat Veda telah menyatu dengan Mirai. Kini Mirai di tangan Veda mampu mengendalikan 5 elemen alam. Veda bisa menghancur leburkan lawan-lawannya. Mirai dengan mudah mengangkat dan menumbangkan apa saja. Pendek kata, Veda sudah seperti manusia super. Kekuatan Veda bukan kaleng-kaleng. Yucha yang sebelumnya begitu perkasa, tidak ada apa-apanya lagi di hadapan Veda. Yucha berhasil dibunuh.
Veda masih panik karena Fiba terluka parah. Hebatnya, tangan Fiba langsung sembuh saat secara tidak sengaja bersentuhan dengan Mirai. Tongkat itu benar-benar ajaib. Fiba kemudian mengajak Veda untuk segera menemukan kitab suci ke-9. Veda yakin kitab itu berada di Tantra Vanam. Ibunya menyebut di sanalah mereka akan bertemu. Veda bersama Fiba dan Srinu pergi ke Tantra Vanam yang ada di Pulau Kamakya. Mereka harus bertemu Anggabali terlebih dahulu, yang merupakan guru besar penganut Tantra dan pemegang kitab suci pertama. Anggabali muncul di hadapan para penganut Tantra. Veda memanfaatkan kesempatan itu dengan terbang mendekati Anggabali menggunakan tongkat ajaib. Anggabali bisa mengenali tongkat yang digunakan Veda adalah Mirai. Kedatangan Veda bersama Mirai persis seperti ramalan Ambika. "Kami telah menunggumu selama 2 dekade," ucap Anggabali. Besoknya, Anggabali memberitahu Veda bahwa Tantra Vanam masih ada karena anugerah yang diberikan Ambika. Veda langsung menanyakan tentang ibunya. "Apa sebenarnya yang terjadi dengan ibu saya?" tanya Veda. Anggabali bercerita dari awal. Semua bencana terjadi karena Anggabali membantu seorang anak yatim piatu yang seluruh desanya terbakar. Anak itu adalah Mahabir Lama. Anggabali tidak tahu jika Mahabir sendiri yang telah membakar desanya. Anggabali merawat Mahabir dan menganggapnya seperti anak sendiri. Mahabir juga akrab dengan putra Anggabali, Subahu. Mahabir ikut berlatih tantra bersama Subahu. Setelah beberapa tahun, Mahabir cukup menguasai kekuatan tantra. Suatu hari, Anggabali mengadakan kompetisi untuk mencari penerusnya yang akan melindungi kitab suci. Anggabali terkejut melihat Mahabir menggunakan tantra dengan penuh amarah dan hawa nafsu. Menyadari itu, Anggabali memutuskan pelindung kitab suci adalah putranya Subahu. Mahabir tidak terima keputusan itu. Dia balas dendam dengan membuat banyak gelang yang diisi kekuatan tantra. Gelang itu dibagikan kepada seluruh penduduk dengan alasan dari Mahaguru Anggabali. Mahabir remaja sangat kejam. Dia telah membunuh Subahu. Anggabali sangat marah melihat itu. Mahabir bergerak cepat menggunakan kekuatannya untuk mengikat Anggabali. Sungguh anak kecil yang sangat jahat dan tidak tahu balas budi. Ternyata Mahabir telah memiliki kekuatan yang dipelajari dari kitab suci. Para penduduk yang mencoba menyerang Mahabir dibuat tidak berdaya. Gelang yang terpasang di tangan penduduk membuat Mahabir bisa mengendalikan mereka. Para penduduk dibuat mematung dan akan meninggal dengan sendirinya. Kekuatan Mahabir yang begitu dahsyat didapatkan hanya dengan mempelajari 1 lembar kitab suci. Mahabir sengaja membiarkan para penduduk sekarat hingga malam hari. Anggabali yang tidak berdaya sudah pasrah. Saat itulah Ambika datang. Melihat wajah Mahabir, Ambika bisa mengetahui apa yang telah dilakukan Mahabir. Anak itu juga yang kelak akan menumpahkan darah demi mendapatkan semua kitab suci. Untuk mengakhiri kekejaman Mahabir, Ambika melakukan Mahamudra yang bisa membakar dirinya. Hanya dengan cara itu, pengaruh gelang bisa dihilangkan. Kekuatan Mahamudra membuat gelang di tangan Ambika mulai terbakar. Mahabir mencoba mengganggu ritual Ambika dengan kesaktian tantranya. Tapi serangan Mahabir mental, kekuatan tenaga dalamnya tidak berguna. Berkali-kali Mahabir mencoba selalu gagal. Mahabir menyadari kekuatannya baru seujung kuku. Mahabir harus bisa mendapatkan 9 kitab suci agar tidak terkalahkan. Ambika yang tubuhnya sudah mulai terbakar berteriak bahwa Mahabir tidak akan pernah mendapatkan kitab suci ke-9. Ambika kemudian menyerang dengan tenaga dalam hingga membuat Mahabir terpental. Mahabir kabur melarikan diri. Sementara Ambika mengorbankan dirinya demi keselamatan para penduduk. Sekujur tubuh Ambika terbakar di lalap api. Pengorbanan Ambika membuat penduduk bisa hidup hingga saat ini. Cerita Anggabali membuat Veda sedih. Veda tidak sempat merasakan kasih sayang seorang ibu. Ternyata ibunya telah meninggal. "Bu, saya bersumpah akan mengembalikan kitab suci kepada pemilik yang sah," ucap Veda. Pertanyaan besarnya, di manakah Ambika menyembunyikan kitab suci ke-9? Anggabali mengaku sama sekali tidak tahu dan tidak memiliki petunjuk apapun. Veda bingung harus mencari kemana. Saat itulah ada bintang jatuh. Veda mengikuti arah bintang itu seperti yang biasa dilakukan sejak kecil. Veda pergi sendirian. Alam menuntun Veda dengan banyak tanda. Bahkan ribuan kunang-kunang ikut menuntun. Kunang-kunang itu membawa Veda ke sebuah gua. Veda tidak menemukan apa-apa di sana. Dia jadi kebingungan. Tiba-tiba sehelai daun terbang membuka tabir rahasia. Veda masuk ke tabir itu dan melihat kitab suci ke-9 ada di sana.
Akhirnya, Veda bisa memegang kitab suci ke-9. Veda merasakan kehadiran ibunya yang begitu kuat. Tatapan Ambika terlihat begitu terharu dan sangat rindu. Tapi tidak lama bayangan Ambika menghilang lagi. Kitab suci ke-9 sudah berada di tangan Veda. Hal itu diketahui oleh Mahabir. Selama ini Mahabir sengaja membiarkan Veda tetap hidup karena hanya lewat dia kitab suci terakhir bisa didapatkan. Waktu yang dinanti selama puluhan tahun telah tiba. Mahabir menugaskan anak buahnya membagikan gelang kepada para penyembah dewa yang mengikuti festival Kumbh Mela. Mahabir memanfaatkan festival keagamaan Hindu terbesar di dunia itu untuk mengurangi populasi para penyembah dewa yang dianggap tidak berguna. Rencana jahat Mahabir bisa dirasakan oleh Anggabali. Veda diingatkan menjaga kitab suci agar tidak sampai ke tangan Mahabir. Jika itu terjadi, maka jutaan orang akan binasa alias meninggoy. Veda bersama Fiba dan teman-temannya akan pergi ke festival Kumbh Mela. Polisi Hyderabad justru datang menangkap mereka karena ada 8 polisi yang telah meninggal. Penjelasan Veda tidak dipedulikan. Mereka dibawa ke Hyderabad dengan naik kereta api. Bahaya terbesar muncul. Mahabir menunggu di rel kereta api untuk merebut kitab suci terakhir. Mahabir juga menggunakan kekuatan hitamnya untuk mengendalikan jutaan manusia di festival Kumbh Mela. Dendam masa kecil Mahabir membuatnya tega berlaku kejam. Orang-orang yang ada di Kumbh Mela dibuat mematung seperti yang dia lakukan saat remaja dulu. Mahabir ingin membuktikan bahwa dewa yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah pentingnya Mahabir harus mendapatkan kitab suci ke-9 agar dia bisa menjadi dewa atau Tuhan. Anak buah Mahabir mulai menyerang kereta api untuk mendapatkan kitab suci. Polisi terpaksa melepas borgol Veda agar bisa melawan para penyerang. Tidak sulit bagi Veda mengalahkan mereka semua. Masalahnya, Mahabir menghancurkan jembatan rel kereta api. Bukan hanya nyawa Veda yang bahaya, tapi juga semua penumpang. Kereta api itu juga tidak bisa dihentikan. Veda tidak tinggal diam. Dia menggunakan Mirai untuk menghentikan mereka. Tongkat ajaibnya berhasil menghentikan laju kereta api sebelum jatuh ke jurang. Ancaman terakhir sudah menunggu. Mahabir alias Pedang Hitam langsung menyerang tanpa banyak cincong. Senjata kedua orang sakti itu tertukar. Untungnya Mahabir tidak bisa mengeluarkan kekuatan Mirai. Duel mereka jadi bertambah sengit. Sedangkan Fiba dan yang lain hanya jadi penonton. Veda kalah pengalaman bertarung. Mahabir berhasil menendang Veda hingga jatuh ke jurang bersama Mirai. Veda pasti akan terbunuh, tapi burung Garuda datang menyelamatkannya. Garuda membawa Veda terbang tinggi meski tidak sampai ke Piala Dunia. Veda siap melanjutkan permainan, tapi yang tidak diduga, Mahabir mengambil kitab suci ke-9 yang dibawa Fiba. Mahabir bergerak cepat untuk menyatukan semua kitab suci ke dalam tubuhnya. Veda berusaha memberikan gangguan. Mahabir jadi sangat marah. Berkali-kali Mahabir menyerang Veda dengan kekuatan hitam. Veda terluka parah dan tidak berdaya. Dia tidak sanggup lagi melawan. Veda teringat gelang pertama buatan Mahabir yang diberikan oleh Anggabali. Satu-satunya cara mengalahkan kekuatan Mahabir adalah dengan ritual Mahamudra. Veda memulai Mahamudra seperti yang pernah dilakukan oleh ibunya puluhan tahun lalu. Veda rela akan hangus terbakar seperti sang ibu. Gelang di tangan Veda sudah terbakar. Anehnya, hujan tiba-tiba turun sehingga Veda tidak ikut terbakar. Ajaibnya lagi, senjata Mirai bergerak sendiri. Mirai berubah bentuk menjadi busur panah suci milik Dewa Rama. Veda memanah Mahabir. Kekuatan anak panah itu menghancurkan Mahabir beserta semua kekuatan hitamnya.
Jutaan orang yang ada di Kumbh Mela terbebas dari gelang jahat Mahabir. Mereka juga bisa melihat busur panah Dewa Rama melayang di langit. Setelah angkara murka teratasi, itu artinya film akan selesai. Semua kitab suci kembali kepada para ahli waris sejati. Tapi musuh yang jauh lebih kuat sudah menanti. Dialah Rana Dagubati, si penjahat dalam film Bahubali. Kita tunggu saja setahun lagi. Oke, bye-bye. అది నా దగ్గర ఉండాలి